Mun malaikat neka mungkar nakir mun saumpamana nyiksa orang ahli kufur neka yang disinyalir ahli maksiat tapi nang dalam atena boda ese Quran, neka serba bingung. Sebelum kita doa bersama khatmil Quran, sakone ingin memberikan pencerahan tentang min fadilati tilawatil Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf dari kitab Allah Ta'ala yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu, dan adapun satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, memiliki nilai 10 kali lipatnya. Satu kebaikan itu memiliki nilai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. La aqulu, tidaklah saya membaca alif lam mim kepada bacaan alif lam mim harfun itu dihitung satu huruf, kata Rasulullah. Walakin, dan akan tetapi, alifun itu satu huruf, wa lamun satu huruf, wa mimun, dan huruf mimnya satu huruf. Rawahu, diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan berkata siapa Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun shahihun, ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Jadi kata Rasulullah bahwa orang yang membaca Al-Quran maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu perbandingannya memiliki nilai 10 kali lipat. Berarti satu huruf 30 kenceran. Sapolo kenceran. Satu huruf itu bernilai 10 kenceran, 10 pahala. Ketika seseorang membaca alif lam mim, maka alifnya itu dihitung satu huruf, artinya sapolo. Lamnya ibitung sapolo, mimma ibitung sapolo. Tapi sekali membaca alif lam mim itu memiliki nilai 30 kebaikan. Itu punya Kanjeng Nabi. Sedangkan di dalam huruf-huruf Al-Quran itu ada 6.666 huruf. Kali telopolo kenapa? Kali telopolo. Muka kalkulat. Angki kali 10. 6.666 ayat. Ada 114 surat, ada 30 juz. Jadi 30 juz itu ada 114 surat, ada bukan huruf ya, bukan huruf. 6.666 ayat. Sedangkan hurufnya kenika punya gelo taning bitung pun. Tina, tong bitungan tibi ni kami pun. Kali 10 kena. Itulah bentuk kemuliaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Selanjutnya wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi, beliau mendapatkan cebu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah cebu,
Yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nikah hadis qudsinya. Ini ayat. Allah ada buka kanjing Nabi mendapat ke sahabat. Kebetulan yang menerima ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis qudsi. Napa dawuna Allah, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, an mas'alati, ketimbang ia hanya sekedar meminta kepadaku. Jadi saking sibukna orang kini kelebur maus Al-Quran, bahkan Al-Quran jadi sarana atikir dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ia lupa meminta kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak mikir pun, sebenting lah ngaji, sebenting Al-Quran jadi tikir dari Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sarana munajat. Sampai tak minta soki, tak minta sehat, lupa pun, tak minta apapun apa ke Allah. Napa dawuna Allah, a'taituhu, niscaya aku akan memberikan sesuatu kepada dia, afdhala ma u'tiyas sa'ilin, lebih utama ketimbang orang yang meminta-minta kepadaku. Jadi nikah keutamaan Al-Quran. Artinya pun tekak tak minta ke Allah, tapi ketika orang itu sudah disibukkan oleh Al-Quran atau menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan jaminan apa yang ia butuhkan. Apa yang ia butuhkan beda dengan apa yang ia inginkan. Ya. Artinya kebutuhan dan keinginan itu sesuatu yang berbeda. Mun berak banget rohnya. Kecok-kecok terus helikopter. Kecok-kecok teroneka. Karena manusia itu identik serba memiliki banyak keinginan. Tapi Allah maha tahu terhadap apa yang kita butuhkan. Jadi ada jaminan dari Allah bagi orang yang lebur menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Meskipun ia tidak pernah meminta sesuatu apapun yang menjadi kebutuhan dirinya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhan itu. Bahkan lebih utama daripada orang yang meminta-minta kepada Allah. Aduh ya Allah, nyuwun soki tapi tak pati maca Quran. Nyuwun sehat ya Allah, tapi tak pati ngaji. Ki kala ga orang selebur ngaji tapi meskipun tak minta-minta ke Allah. Milan aja heran. Mereka bentuk perhatian. Menjadi suatu bukti bahwa ketika orang itu sibuk istighal dengan Al-Quran, menyibukkan diri. Nika biasanya arwah mak bisa soki, arwah mak bisa kan tak alako. Berarti jika nikah pun jawabannya, oh berarti ketika Al-Quran itu dijadikan rutinitas zikir, teka tak minta, pasti cukupin, apa ada. Karena mak bisa alasannya nggak ke nikah, wa fadlu kalamillah, karena keutamaan kalamullah, keutamanya jabuna Allah Ta'ala ala sairil kalam, dari seluruh seluruh kalam, ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi, akatia keutamaan Allah katempel makhlukkan. Karena Al-Quran itu adalah peringkat tertinggi di antara zikir-zikir yang lain. Al-Quran ini kan adalah zikiran yang paling utama. Katempeng zikir tahlil, tasbih, tahmid dan semacamnya. Walaupun Al-Quran dibaca berarti zikir orang kena. Nikah pentingnya dan keutamaan Al-Quran. Jadi sangat tepat sekali ketika kita memiliki anak, ingin menjadi generasi yang sempurna di masa depan, titipkan saja di dalam jiwa anak itu apa? Al-Quran. Pamasok. Ilmu selain itu hanya ilmu penumpang. Ilmu utamanya ada di dalam Al-Quran. Paham tak paham maknanya, tapi ketika sudah setiap anak di dalam jiwanya terisi oleh Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu keutamaan. Bahkan teka lulusan SD, pada orang nikah, orang jelo mukhlas nih nyaman. Mukhlas. Lulusan SD, SMP tak pernah sekolah. Tapi alhamdulillah, bi orang tua anak nih, ya si Al-Quran, watoro kasokaraja. Dan itu fakta. Jadi benih karena hebatnya mukhlas, benih hebatnya orang tua. Al-Quran itu yang membuat sesuatu itu menjadi istimewa. Bahkan nikah terakhir nikah.
riwayat dari Imam Ad-Darimi. Ini ke hadis saja esena tentang keutamaan. Kanjeng Nabi ajabu iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran sesering mungkin. Palebur ngaji sesering mungkin. Tegak pun hanya sekadar Yasin atau Al-Kahfi atau Qolhu. Artinya yang di dalamnya itu bacaan Al-Quran. Tegak tak hatam 30 juz, yang penting pun ngaji. Menjadi amalan rutinitas. Kenapa demikian kata Nabi? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban, tidak akan pernah menyiksa kepada hati wa Al-Quran, yang di dalam hati itu terisi oleh Al-Quran. Jadi orang mun atena nika aisy Al-Quran nika pakun mendapatkan ainur rahmah dari Allah, pandangan kasih sayang. Walaupun pernah melakukan suatu kesalahan, tapi kesalahan itu tidak akan pernah menyentuh kalbunya. Jadi atena tak kira celang, atena pakun tera. Kula beri pandangan nih. Air yang tersegel pun ya tersegel ya kan pun bukan. Hati yang dipenuhi oleh Al-Quran itu laksana hati yang ada segelnya. Sebagaimana air, saya tak buka sekali, segel. Ketika aing neka, kan esena pun bersih. Anggap aing neka esena adalah Al-Quran. Ketika pas esegel di dalam hati itu, buang gak wajaran. Yang kotor itu hanya bedeluara. Tapi ketika dibersihkan bedena, air yang di dalam pakun tak terkontaminasi, tak tercemar, dan masih layak untuk diminum. Itulah kehebatan Al-Quran. Sehingga mampu merontokkan sesuatu kotoran-kotoran zahir. Mun pon ate neka bersih, jaga bi Allah, karena sabab badana Al-Quran di dalam jiwa, maka kotornya zahir itu mudah untuk dibersihkan. Daripada hanya sekedar membersihkan secara zahir, tapi mun atena kita, pada akhirnya tetap tak bisa dikonsumsi. Coba pun segel. Nah, pas esena wajaran, esena aing wajaran aing kita, sabai dalam kulkas segel. Tak kira bedoreng minum tekana bedana bersih. Tapi mun bedana kita pas esena bersih, nyara kilap ka ada. Karena sabab beda SCC fokus, akhirnya mudah dihapus kotoran yang ada di luar. Karena esena bakun ega foto itu keutamaan orang yang di dalam jiwanya terisi oleh Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, dan sesungguhnya Al-Quran ini kata Rasulullah, ma'dubatullah adalah perjamuan dari Allah atau hidangan dari Allah, suguhan. Faman dakhala fihi fahuwa aminun, maka barang siapa yang masuk ke dalam perjamuan Allah atau hidangan Allah, muntut daga suguhan dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aminun, maka ia akan selamat. Aman. Aminun ini aman. Aman dari bentuna Allah, aman dari sataja napa? Selamat bi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabbal Qur'an falyubsyir. Lalu barang siapa yang mencintai Al-Quran falyubsyir, maka berbahagialah. Samakan nikah, mangakan nikah, hati nikah. Kadang kita tidak sadar bahwa hati itu terkadang hilang, tapi tanpa kita menyadari. Baru cara ngecek hati nikah pakun, otaba ampun elang. Nah ketika nang pengajian kan nikah, ketika ada bacaan Al-Quran, tengku kan nih. Aguli nawan tenate. Berarti munta aguli hati ini tak tersentuh, berarti hatinya sudah mulai tidak ada di dalam jiwanya. Kun perak bedana. Jantungnya hanya ada ate, tapi kalbuna ate pun mulai elang. Nang pengajian, nang sholawatan. Ketika di 3 tempat itu Al-Quran, ketika berzikir, pengajian, atau ketika sholawat, pas ternyata tidak ada rasa kenyamanan di dalamnya, berarti atina elang nih. Kalbuna ate elang. Ketika ngertang apa? Engkau bandi ate panjang ya. Karena orang ini mun cai pon Imam Ghazali, mun pas ngaji Al-Quran, mbak nala tak nyaman sekali, nangis. Bamak bisa nangis, iya karena mbak natan di ate-nya mana. Karena orang ini
mon pon ngaji, pas tak nyaman sekali, wae bodoh suara nangiding orang ngaji ini kata nyaman kan, bodoh kadang. Berarti kan ini kapon atena, mon tak elang ki mate. Atena mate, mon pon atena mate, ini kan tidak ada bedanya dengan zombie, mayat berjalan ini. Tandi rasa, tandi apa, padahal sentral sebuah rasa dari setiap manusia itu ada di dalam kalbunya. Ada ini kan pandang aboda ate. Karena di dalam ate ini kan boda rasa, sehingga tersalurkan melalui pengecap lidah nang elesan, termasuk tahiyat nih. Nang etoncuk paling kanan nih, etoncuk nih boda sambungan naga ate. Kenapa tahiyat ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu qatuma kulit etoncuk? Karena ada sambungan saraf yang masuk ke dalam hati, beda dengan telunjuk kiri. Tahu ada. Allah itu menciptakan saraf yang sambungannya dengan hati itu ada. Bahkan pengecap rasa di dalam lidah itu kan ada beberapa rasa. Mungkin tidak dapat kekerungan kan pizza. Tak rasa boleh. Tapi ketika makanan sedap atau tidaknya, enak atau tidaknya, ketika masih di dalam mulut. Karena berarti untuk pengecap rasa hatinya masih hidup. Sawanika juga Al-Quran. Ketika orang ngaji tak pakai mana. Awayan. Dengan alasan sibuk wan sama cuma. Kan gitu. Sibuk nanten kula sareng panjenengan nika. Ketika ki mampu ada ki sempat nginum, berarti tak sibuk banget kan. Coba. Ki. Kula tak sempat sibuk kula tak sempat ngaji sekali. Kan lupa adanya apa semakin. Tapi ben sempat ada mungkin sempat. Pas sempat nginum ya. Oke, berarti tak sibuk parana. Orang ini kamu sibuk banget, lupa ada, lupa nginum. Sawane kajukan. Sedangkan Al-Quran ini kajai pun makdubatullah, hidangan dari Allah. Masa tak cumbu sekali? Ya lagi Allah tak cumbu sekali berarti berarti orang kenika benih sibuk. Tapi sudah tidak ada kecintaan Al-Quran terhadap orang tersebut atau orang itu sudah tidak memiliki hati lagi terhadap Al-Quran. Tandi rasa. Nah dari mana muka kita itu masih diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada rasa untuk tetap mencintai Al-Qur'an. Karena orang yang mencintai Al-Qur'an kon bunga sareng Allah. Karena bunga apa? Nanti di hadapan Allah Al-Qur'an itu akan diwujudkan menjadi cahaya. Dari cahaya itu akan diwujudkan berupa malaikat. Sehingga ketika ada setiap pertanyaan mulai dari alam kubur sampai yaumil hisab, perhitungan di hadapan Allah, cahaya-cahaya Al-Quran ini kan orang apun tuh aja. Termasuk ketika masuk ke alam kubur, tanya aki mungkar nakir, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Mun abak nikah terlalu banyak tuh sana, tapi ternyata di dalam hati masih wa Al-Quran, jawan tebunakillah, aisy Al-Quran. Nikah akan menjadikan cahaya. Akan tercipta sebuah cahaya yang jadi malaikat. Pas apa itu aja ke malaikat ada urusan nangkong. Bon malaikat neka mungkar nakir mon saumpamana nyeksa orang ahli kufur neka yang disinyalir ahli maksiat tapi nang dalam Athena boda ese Quran neka serba bingung. Pentong ngabarem aja nang dalam orang jiwa na orang dia boda Al-Quran. Jadi itulah keistimewaan Al-Quran. Sampai boda dabu di antara cuma-cuma dabu riwayat dari Kanjeng Nabi ini ke orang mun dalam jiwa Al-Quran tak kira akan olah. Tak kira rosak, tak kira hancur jasad ketika masuk ke dalam kubur. Ada beberapa orang makhluk Allah yang ketika mati itu tidak akan hancur. Yang pertama wali, yang pertama para nabi, yang kedua wali, terus yang ketiga orang-orang yang di dalam jiwanya itu terdapat Al-Quran. Tak waktu hafal Quran, keng lebur maca Al-Quran kan ini kapan cokok. Baca orang hafal Quran tapi tak pernah baca Quran. Mangkana ekocak hamidul Quran nikah secara titel penyebutan untuk penghafal Al-Quran ekocak hamidul Al-Quran artinya kemana-mana Al-Quran itu selalu dibaca. Tujuan agama baik maca Al-Quran. Sawadika pada nak fawaid walaupun almarhum ni Allahumma firlahu. Teka tak hafal Quran tapi kemana-mana hatam seminggu ini kan bisa kocak hamidul Quran. Bahkan lebih dari penghafal Al-Quran.
seminggu khatam walaupun bin nadhar masa. Karena sahabatnya ya kocak apal Quran, tak takir khatam 30 juz, bodoh kon apal sa surat Al-Baqarah, sa surat Ali Imran. Tapi lebur maca Al-Quran. Saya tak bisa ngaji, kata kenapa? Oh, tak bisa ngaji baru mal. Jadi bada dabu dari kanjeng Nabi yang mun tak bisa ngaji, bani tak lebur ngaji, mun tak bisa ngaji. Dalam segala macam bentuk aktivitasnya jangan lupa pakun nasihat Al-Quran. Cukup buka Al-Quran ulati, abus. Jadi itu ada pahalanya tersendiri. Kan ngabes ke Al-Quran boy. Bada ganjaran tersendiri wan muka. Bahkan sahabat-sahabat dari kanjeng Nabi di menika saking sibuk namun tak sempat ngaji. Jadi muka Al-Quran ya bos tetap boleh. La sadaqallahul adzim ya bos. Karena setiap pandangan itu memiliki nilai. Ini kan bodoh nang kitab Ihya Ulumuddin. Atau di kitab Ikanjen nih bodoh. Yang pada intinya muka-muka pakun itamana Al-Quran di dalam jiwa kita sehingga menjadi cintanya kepada Al-Quran itu luar biasa karena satu-satunya kitab umat Islam adalah Al-Quran ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngereng kita doa areng sareng muga-muga cintana kita ke Al-Quran terus akilia kana woto. Muga-muga nak foto kita sadaya najukan pakune paceka sareng Allah cinta ke Al-Quran. Dari sabab cintana kita ke Al-Quran muga-muga juga akilia ada boleh tatangga tak pati cinta ke Al-Quran menjadi tatangga selebur juga ke Al-Quran. Dan muga-muga satu jam masyarakat penyupport ya khususnya kan. Satu aja warga masyarakat tah paringan kesenengan ke Al-Quran ban akhlak kan ya kala ban akhlak Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة مع أهل القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم يا الله جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم أوصل وتقبل. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبنا وشافعنا رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وذريته وقربته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا ومرشدينا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا نخص خصوصا إلى جميع هذه
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين عدد ما أحاط به علمك وأصاه كتابك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وخصصته إرادتك وشهدت به ملائكتك وعدد الأمطار والأحجار والرمال وأراك الأشجار وأمواج البحار ومياه العيون والأبر والأنهار وجميع ما خلق مولانا من أول الزمان إلى آخره وما مضى فيه من الليل والنهار وبعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.